Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamzim Al-Zain. Di sini saya akan mempraktekkan saya salah satu mahasiswa PJJ-PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 21081135150. Kali ini saya akan mempraktekkan praktek mandi wajib atau mandi jenazah, tapi ini secara simulasi saja ya. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa mandi itu adalah meratakan atau mengalirkan air ke seluruh anggota badan kita. Ini saya sudah memakai simulasi, nanti simulasinya saya sendiri dan ini sudah saya siapkan gayung sebagai pemandu. Jadi yang pertama, setelah kita masuk pada kamar mandi, kemudian kita mau mandi jenabah, itu kita harus berniat berdoa, yaitu nawaitu sholal jinabati li raf'il hadasil akbari fardalillahi ta'ala. Setelah itu kita ambil gayung, kemudian mengambil air, kemudian kita tuangkan atau kita siramkan kepada tubuh kita, mulai dari bagian atas kepala kemudian sampai ujung kaki, atau mungkin bisa bebas dari mana saja boleh, yang penting semua badan itu terkena air. Dan ingat, airnya itu harus air yang suci mensucikan, bukan air yang mustakmal. Maka dari itu yang airnya sedikit diusahakan jangan sampai air tersebut kena cipratan dari air kita waktu mandi pertama kali. Nah, kita ambil gayung ya, kita kemudian ini umpama sudah ada airnya, kemudian kita siramkan. Nah, ada kesunahan tertentu yaitu dalam mandi wajib dan semua mandi itu, yang pertama adalah kita harus mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Jadi yang kanan kita siram dulu ya, kemudian dari yang itu tapi umpama kalau tidak seperti itu ya tidak masalah. Yang penting dalam mandi jenabah tersebut adalah jangan lupa, jangan sampai terlewatkan anggota tubuh ya. Yang paling penting adalah bagian lipatan seperti lipatan ketiak. Mungkin bagi perempuan adalah rambutnya yang super panjang itu ya, nanti jangan sampai itu tidak basah, karena kalau tidak basah, tidak teraliri air, berarti nanti mandi jenabahnya belum sah, sebab masih ada anggota yang belum terkena atau teraliri air. Nah itu ya. Dari situ kiranya cukup ya, karena itu hanya simulasi. Kita sudah menyelesaikan simulasi mandi wajib. Yang penting jangan lupa bahwa airnya itu harus merata ke semua anggota tubuh kita, mulai dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki, semuanya harus terkena air. Dan ingat, airnya itu harus suci mensucikan. Nah, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamzim Al-Zain. Saya salah satu mahasiswa PJJ-PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 21081135150. Kali ini kita akan melaksanakan praktek tayamum. Praktek tayamum sebetulnya itu dilaksanakan ketika kita sudah kesulitan mencari air, dan memang air itu memang sungguh-sungguh sangat sulit, dan dikategorikan kita secara syariat kita itu sudah boleh melaksanakan tayamum. Nah, yang kali ini adalah kita bahas adalah praktek tayamumnya saja. Bagaimana praktek tayamum tersebut? Nah, tayamum, sebelum kita melaksanakan tayamum ya, kita yang pertama kali kita lakukan adalah niat tayamum. Jadi niatnya adalah nawaitu tayammum alistibahati fardhis sholati fardhalillahi ta'ala. Saya ulangi lagi ya, nawaitu tayammum alistibahati fardhis sholati fardhalillahi ta'ala. Kemudian ya, setelah kita mempunyai media untuk debu tersebut, entah itu meja atau apa, yang penting kita itu sudah ada debunya lah. Mungkin bisa meja, mungkin bisa papan atau lain-lainnya, atau papan yang di depan rumah kita dan lain, tembok dan lain-lainnya. Kita kemudian dengan posisi tangan seperti ini kita ambil lock itu ya, biasanya di sebelah kanan. Setelah itu ini kita setelah mengambil debu dari medianya,
Kemudian kita sambil tadi berniat nawaitu tayammum istighfar fi sholati fardhu ta'ala, kemudian kita mulai mengusapkannya kepada wajah kita. Nah, seperti ini. Sambil tetap berniat dalam hati. Nah, seperti ini. Setelah itu seperti ini, kemudian nanti selesainya di sini. Dan kemudian pembuangannya ada di sebelah kiri seperti ini. Tadi mengambilnya dari sebelah kanan. Kemudian selanjutnya adalah ini jangan lupa ini disingkap, untuk bajunya disingkap pokoknya sampai sikunya kelihatan. Dan juga nanti sampai dengan wudhu, ketika kita wudhu itu juga sikunya harus kelihatan. Yang kedua, kita kemudian mengambil tubuh yang kedua kali ya, tangan seperti ini sama ini. Kemudian kita usapkan ke tangan kita ya. Nah ini nanti itu seperti ini ya. Kemudian kita jalankan dari sini, kemudian seperti ini, kemudian ke kaki yang kiri seperti ini sama ke seperti ini, kemudian kembali lagi atas, habisnya di sini, kemudian kita buang ke sebelah kiri dan cukup selesai. Karena memang tayamum itu hanya untuk wajah dan kedua tangan sampai siku saja, tidak ada istilahnya mengusap bagian kaki atau yang lainnya. Cukup seperti itu untuk tayamum. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gunakan nama saya Muhammad Jamil Aden, salah satu mahasiswa Wijaya ini siapa saya. Kali ini kita akan melaksanakan praktek ibadah, yaitu untuk praktek wudhu. Sebelum kita wudhu, kita pastikan dulu bagian yang akan kita wudhui itu betul-betul sudah bisa, yaitu sudah memenuhi syarat, terutama bagian tangan. Untuk yang biasanya memakai lengan panjang, kalau lengan pendek itu enggak bansal, yang penting sudah di atas siku. Kalau masih memakai lengan panjang, berarti kita singkap ini sampai di atas siku, biar nanti ini sampai bagian atas siku sedikit ini bisa terkena air wudhu. Nah, selanjutnya kita mulai praktek wudhu, yaitu dengan niat nawaitul wudhu li raf'il hadasil ashari fardhu lillahi ta'ala. Kemudian kita melaksanakan wudhu ya. Sampai di atas ini terkenal, kemudian mengusap kepala, ini kulit sedikit, kulit juga semuanya diusap. Dan usulannya adalah kedua kalian dalam itu kita lanjut dengan masuk dua kaki. Ini setelah itu, kalau ada yang ingin bersunnah lagi, yaitu dengan membaca doa ya. Nah, biasanya membaca doa biasanya juga tidak terserah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.